Assalamualaikum adik-adikku yang baik. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Masih semangat ya? Boleh semuanya berdiri? Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, baik. Siapa yang hari ini datang lebih awal masuk sekolah? Ya, Alia, silakan maju ke depan. Duduk rapi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam Medina. Wabil Muhammadin. Nabi ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Alia duduk kembali. Siapa yang hari ini tidak hadir? Baik. Hari ini Bapak akan absen. Nanti ketika Bapak absen, tunjukkan karakter masing-masing adik-adik. Abdul Malik. Arik Jainal Hamdani. Muhammad Faisal Hasanuddin. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, dapat menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi transportasi. Yang kedua, mengetahui manfaat teknologi transportasi. Yang ketiga, mengetahui keberagaman alat transportasi di lingkungan sekitar. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bangun datar. Yang kelima, dapat menentukan keliling bangun datar. Yang keenam, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan sehingga memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Baik, sebelum masuk ke pokok pembelajaran materi, Bapak akan mengulas dulu pembelajaran yang kemarin yang sudah disampaikan. Nah, nih, ini gambar apa? Ini? Pesawat termasuk alat transportasi tradisional atau modern? Kenapa disebut alat transportasi modern? Coba satu orang berdiri. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa helikopter disebut alat transportasi modern? Baik, Muhammad Furqon. Kenapa helikopter disebut alat transportasi modern? Ya, betul. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ini namanya apa? Kereta api termasuk alat transportasi darat atau udara? Ya. Kenapa disebut alat transportasi darat? Nah, karena kereta api itu berjalan di atas rel, dan rel itu diamnya di darat. Rel itu. Jadi nggak ada rel di laut, gak ada kan ya? Jadi itu. Sudah pernah naik kereta api? Selanjutnya, nah ini ada gambar apa ini? Perahu ya.
Ini gambar perahu. Nih? Rakit. Ini? Kapal pesiar ya. Baik. Kita ini satu persatu ya. Ini perahu ini bergerak menggunakan mesin atau menggunakan sampan ini? Mesin. Berarti masuk ke alat transportasi modern. Kemudian transportasi ini di darat atau di air? Di air karena berjalan dan berpindah di atas permukaan air. Biasanya untuk perahu ini digunakan di dekat-dekat pesisir pantai. Ini rakit. Ini rakit adalah alat transportasi tradisional. Mengapa? Karena rakit ini digunakan tidak menggunakan mesin, jadi masih menggunakan tenaga manusia. Tenaga manusia bisa didayung, bisa pakai tombak itu. Kemudian ini yang ketiga adalah kapal pesiar. Nih, kapal yang paling gede ya di lautan nih. Kapal pesiar ini bisa menampung banyak orang di sini. Nah, ini alat transportasi modern apa tradisional ini? Modern ya. Sudah paham ya semuanya ya? Jadi sudah paham ya bahwa ini alat transportasi pribadi. Kalau alat transportasi umum, apa sih contohnya? Ada yang tahu? Boleh berdiri. Alat transportasi umum, silakan Alia berdiri. Taksi, ya betul. Paujan, Muhammad Paujan ya. Muhammad Paujan, baik. Sebutkan alat transportasi umum. Contohnya apa aja? Bus, terus? Taksi, ya. Apalagi? Angkot, ya betul. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Nah, itu. Jadi alat transportasi umum itu contohnya bus, taksi, kemudian ada angkot dan lain sebagainya. Tuh. Itu ya. Ini namanya apa ini? Truk. Sudah pernah melihat truk? Di mana biasanya lihat truk? Jalan. Kalau truk ini masuk ke alat transportasi pribadi apa transportasi khusus? Khusus ya, karena truk ini digunakan untuk mengangkut barang. Misalnya apa? Besi, boleh. Batu, ya. Bata bisa. Apalagi? Tanah bisa. Ya, betul semuanya teman-teman. Jadi truk ini bisa mengangkut barang-barang seperti pasir, batu, kemudian bata, ada tanah, kemudian ada apa lagi? Misalnya beras, gula pasir, itu semuanya bisa diangkut menggunakan truk. Jadi truk masuk ke dalam alat transportasi khusus. Coba teman-teman buka bukunya halaman 205. Sudah semuanya dibuka? Nah, silahkan dibaca. Sudah selesai membacanya? Baik. Bapak akan tampilkan video yang tadi adik-adik baca ya. Kelas 3. Ya, kompak semuanya. Baik. Simak ya video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang alat transportasi. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang alat transportasi pribadi dan alat transportasi umum. Hari ini kita akan belajar tentang alat transportasi khusus. Edo dan teman-temannya sangat kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Salah satunya adalah alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Kalau alat transportasi khusus ini digunakan untuk tujuan khusus dan biasanya tidak digunakan untuk mengangkut penumpang.
Alat transportasi khusus ini biasanya untuk mengangkut barang. Alat transportasi ini juga digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Yang kedua adalah mobil ambulans. Mobil ambulans ini digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirene ini akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirene memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Allah yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Silahkan. Ya, baik, Muhammad Faisal. Sebutkan pengalaman adik Faisal ketika menemukan kendaraan apa aja yang ada di depan. Ambulan pernah bertemu dengan ambulan. Nah, ambulan di mana ketemunya? Jalan ya. Nah, biasanya kalau ketemu ambulan, apa yang dilakukan kendaraan-kendaraan lain? Faisal pernah melihat ambulan di jalan. Nah, ketika ambulan itu sedang mengantarkan pasien yang sakit, boleh duduk lagi Faisal. Terima kasih. Nanti kendaraan yang di depan itu harus langsung ke pinggir. Kenapa? Karena ambulan itu membawa yang sakit. Nanti kalau misalnya keburu waktunya habis, nanti bisa-bisa pasiennya meninggal dunia. Kan biasanya kan darurat kalau ambulan itu ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita itu hidup beragam ya. Masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya aktivitas tertentu. Jadi walaupun di jalan raya, nah kita harus menghormati kendaraan ini. Kalau bertemu dengan ini, ambulan ataupun mobil pemadam kebakaran, kita itu di depan harus ke pinggir jalan, bukan ke pinggir langsung jatuh, bukan. Jadi kita menepi ke sisi jalan. Jadi kita kasih jalan nih mobil ambulan atau mobil pemadam kebakaran supaya mobil ini bisa maju ke depan, bisa menyelamatkan orang yang sedang diangkutnya. Adik sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui dan manfaatnya? Silahkan, dikasih waktu kurang lebih 5 menit. PR-nya, buatlah sebuah bangun datar. Bagaimana belajarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya? Ada yang masih belum paham tentang pembelajaran hari ini? Sudah mengerti semua?
Jadi dengan belajar alat transportasi, kita harus bersyukur ya. Jadi kita itu bisa terbantu dengan alat tersebut. Bisa pindah dari tempat A ke tempat B, ke tempat C ke tempat D. Jadi kita itu harus bersyukur kepada Allah. Kemudian dengan diciptakannya beragam alat-alat transportasi, kemudian kita diciptakan dengan hidup beragam, kita harus saling saling itu. Yang tadi yang menjawab pertanyaan siapa? Cung? Boleh maju ke depan. Tepuk salut. Adik-adik yang di depan harus menjadi contoh ya bagi teman-teman yang lain. Jadi ketika belajar itu kita itu harus jangan malu bertanya, jangan malu menjawab. Nah, walaupun nggak ada hadiahnya juga jangan malu-malu. Kalau kita memang tahu kita harus berani mengungkapkan pendapat kita. Baik, ini hadiahnya. Nih, untuk hadiah. Tepuk tangan. Silakan boleh duduk kembali. Dicukupkan sekian. Tapi sebelum pulang kita marilah berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri. Walasri. Insana. Bismillah. Bismillah. Alladzina amanu. Alladzina amanu. Amilu sholihati. Amilu sholihati. Watawasau bil haqqi. Watawasau bil haqqi. Watawasau bisabr. Watawasau bisabr. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali.